Al-Fatihah. Wa mundu alzamtu afkari madaihahu. Al-Fatihah. Wa mundu alzamtu afkari madaihahu wajatu li khalasi khaira multazimi. Semenjak aku menetapkan pikiranku untuk memuji beliau, saya mendapatkan beliau orang yang sangat baik, sangat komit untuk menyelamatkan aku, li khalasi, untuk menyelamatkan aku. Wala yafutal ghina minhu yadan taribat haya yumbitul azara fil ukumi. Dirubah salah itu. Wala yafuta, dan tidak habis al-ghina, kecukupan, minhu dari Muhammad, yadan taribat, tangannya orang miskin. Nah, mulai gitulah, tangannya orang miskin, tangan yang berada di debu, asal mulanya gitu, asalnya tangannya orang miskin. Innal haya, sesungguhnya hujan, yumbitul azharo, menumbuhkan bunga-bunga, fil ukumi, di tanah yang tinggi, dataran yang tinggi. Gini artinya, Rasulullah itu walaupun dimintai terus, dimintai tolong, dimintai syafaat oleh orang miskin terus menerus, habis enggak? Enggak habis, tidak habis. Siapapun minta apapun, tawassul apapun dengan Rasulullah, tidak akan habis rahmat syafaat Rasulullah SAW. Itu artinya gitu. Orang miskin yang semua orang miskin di dunia minta syafaat kepada Rasulullah tidak akan habis. Kenapa? Bagaikan hujan yang turun, maka bisa menumbuhkan bunga walaupun di dataran yang tinggi. Dataran tinggi kan gersang tuh, airnya kan bisa hilang, mengalir, habis airnya, tidak berhenti. Tapi kalau hujan turun bisa menumbuhkan tumbuhan di dataran tinggi. Kalau dataran rendah jelas dong, airnya berhenti, tumbuh itu tumbuhan. Kalau dataran yang tinggi kan airnya hilang tuh. Tapi kalau hujan turun tetap saja tumbuh. Seperti Rasulullah SAW dimintai syafaat pasti akan ngasih, tidak akan habis-habis. Seperti hujan selalu menyebabkan pertumbuhan dimanapun berada. Itu artinya gitu. Wala yafutal ghina bin huyadan taribat. Walam uriz zuhrata dunya latik tatofat yada Zuhairin bima at'ala rami. Syekh Muhammad Al-Busiri mengatakan, lam urid, saya tidak mau, tidak menghendaki zuhrata dunya, bunga yang ada di dunia. Yang saya minta pada Rasulullah bukan bunga yang ada di dunia. Allatik tatofat, yang memetik, yang dipetik oleh siapa? Yada Zuhairin, dua tangannya Zuhair bin Abi Salma, bima atna, sebab memuji-muji ala Harmi, kepada Harum bin Sinan. Jadi ada seorang gubernur atau seorang pemimpin kabilah namanya Harum bin Sinan, dipuji-puji oleh Zuhair bin Abi Salma. Ya, itu kemudian dikasih hadiah, dikasih bunga, maksud bunga itu hadiah lah. Saya tidak mau itu. Yang saya mau bukan itu. Saya memuji-muji Nabi Muhammad, bukan minta balasan dunia. Kalau kamu kan minta balasan dunia ya? Enggak. Ketika kamu baca selawat minta apa? Syafaat, bukan minta dunia. Ya dunia masih minta pada orang tua. Nanti kalau udah cari sendiri baru minta pada Rasulullah. Saya tidak minta dunia dari Nabi Muhammad, seperti dua tangannya Zuhair bin Abi Salma menerima bunga. Hadiah, bunga maksudnya menerima hadiah atau bunga karena memuji-muji Harum bin Sinan. Saya tidak mau dibalas dengan bunga dunia. Ya akramar rusli
maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Ya akramal khalqi, ya, wahai makhluk yang paling mulia, wahai makhluk yang paling mulia, mali saya tidak punya man aludhu bihi, orang yang bisa melindungi, orang yang aku minta perlindungan dengannya, siwaka, kecuali engkau. Inda hulul hadithil amami, ketika terjadinya kejadian yang sangat dahsyat, terutama di hari kiamat. Ya akramul rusul, ya akramul khalqi, wahai Nabi Muhammad sebaik-baiknya makhluk, saya tidak punya andalan, saya tidak punya backing, saya tidak punya andalan yang bisa menolong saya, yang bisa aku berlindung kecuali engkau ya Rasulullah. Ketika aku menerima kejadian yang dahsyat, kejadian yang yaitu nanti di hari kiamat. Siapa lagi ya kalau bukan Rasulullah yang akan memberi syafaat? Coba, manusia semua dikumpulkan dalam satu tempat kumpul, namanya mahsyar. Matahari di sini, manusia kumpul semua, telanjang itu. Waktu bilang gitu, waktu Kanjeng Nabi cerita begitu, Siti Aisyah nangis. Betapa malunya saya, telanjang. Kata Rasulullah, semua manusia waktu itu sedang memikirkan nasibnya diri sendiri, nggak mikir lihat punya orang lain. Kamu nanti telanjang tuh nggak mikir lihat orang lain, lagi memikir nasibnya sendiri-sendiri. Tapi nanti ada 7 orang yang bernaung di bawah arasy Allah. Itu siapa? Imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian syabun yata'allaqu qalbu bil masjid, pemuda yang selalu hatinya ingat masjid. Kamu ingat masjid enggak? Ingat mau nyapu. Ingat mau sholat, bukan ingat mau nyapu. Dan lagi 2 orang, minimal 2 kelompok, 2 orang 2 kelompok yang berkasih sayang, tapi lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa. Artinya bersahabat, jujur, komit, tidak ada pengkhianatan, saling menolong, saling gotong royong. Itu nanti akan dua-duanya bernaung di bawah arasy Allah ketika mahsyar. Dan ada orang lagi, laki-laki yang diajak perempuan untuk berzina, dia menolak. Karena saya takut pada Allah. Wah, itu akan naung di bawah arasy. Kalau kamu gimana kalau kamu? Gampang tobat kalau kamu, gampang tobat nanti. 7 orang ya, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa 'arsyuh. Saya enggak hafal 7 itu siapa-siapa. Imam adil, pemuda yang selalu hati ingat masjid, 2 orang yang bersahabat lillahi ta'ala, pemuda yang diajak berzina tapi tidak mau karena takut Allah. Cuma 4 ya, 3 lagi ya. Ketika itu Nabi Muhammad tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi Nabi selalu berdoa pada Allah, ummati, ummati, umatku ya Allah, kasihan tuh anak-anak Taqofa ya, ummati gitu. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri atau keluarganya saja, enggak, ummati. Pokoknya di akhir itu yang paling tidak enak. Jadi nanti tidak enak tuh di kuburan juga kalau kita naudzubillah kita tidak mendapatkan rahmat di kuburan selama puluhan atau ratusan tahun, kita ini tersiksa di kuburan. Tapi kalau mendapat nikmat ya tidur, nyenyak. Bangun gimana? Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim. Begitu trompet ditiup kiamat, bangun seperti bangun tidur. Kalau orang yang dapat nikmat kubur, kalau enggak nikmat kubur, ya terus selamanya, selama belum hari kiamat terus disiksa terus selama belum hari kiamat. Tapi kalau yang dapat nikmat kubur, tidur sampai trompet Israfil meniupkan trompet kiamat, baru bangun ila rabbihim yansilun, menuju Tuhannya dari kuburan itu, pada bangun, pada bangkit. Nah, di situ menghadapi sesuatu yang dahsyat. Itu dikumpulkan manusia sejak Nabi Adam sampai manusia hari kiamat, dikumpul jadi di padang mahsyar, mataharinya pendek sekali. Semua orang sedih sendiri-sendiri itu. Nah,
tidak ada yang bisa melepaskan kumpulan itu kecuali Rasulullah. Syafa'atul kubro. Apa? Minta ke Nabi Adam nggak bisa, minta Nabi Ibrahim nggak bisa, minta Nabi Musa tidak bisa untuk minta pada Allah agar manusia ini dilepas dari mahsyar, kecuali Rasulullah bisa. Sujud, minta apa Muhammad, kamu bangun, jangan sujud saja, kamu minta apa? Ini manusia ini minta, sudah cukuplah di mahsyar ini. Kemudian Allah melepaskan mahsyar menuju ke hisabnya masing-masing, diperiksa satu-satu hisabnya masing-masing. Setelah hisab beres baru melewati as-sirat fauqal jahim. Ada jembatan di atasnya neraka jahim. Pokoknya kalau cerita neraka menakutkan lah, menceritakan akhirat menakutkan. Menakutkan enggak? Ya karena kita orang jelek kelakuannya, termasuk saya. Karena kita jelek kelakuannya, cerita akhirat itu mengeri, menakut. Ya udah, cerita dunia aja enak. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Jadi bait-bait yang perlu dihafal sekali itu tuh, Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtah. Ini dihafal. Terus waman takun bi rasulillahi nusratuhu intalqahul usdu fi ajamiha tajimi walan taro min waliyyin ghairu muntasiri bihi wala min aduwwin ghairu munqasimi. Ini harus hafal. Barang siapa ditolong oleh Muhammad maka macan menjadi kucing. Tidak hafal supaya kamu jadi macan, yang lain jadi kucing. Hanya kamu berwibawa kelihatannya, orang semua segen, semua mendengar omongan kamu. Percuma kalau kamu pintar tapi ngomong gak didengar orang, karena gak berwibawa. Alah, ngomong apa kamu? Jadi kalau kamu kelihatan macan, ngomong didengar masyarakat enggak? Yang mendengar bukan hanya 1.000-2.000, seluruh Indonesia mendengar. Itu namanya paham tidak? Pernyataannya bisa menggoyangkan dunia. Ketika pemerintah mau impor beras 1 juta ton, padahal petani berasnya ada kan, harga langsung turun. Baru ada berita saja, harga langsung turun petani itu. Harga gabah langsung 350.000. Baru ada berita, belum impor betulan, belum. Saya tolak. Pemerintah harus mencabut keputusan impor 1 juta ton. Enggak jadi, Pak Jokowi enggak jadi. Naik lagi sekarang sudah harga beras. Nah, itu namanya macan itu. Macan kecil. Ketika pemerintah mau sekolah 5 hari, ya kalau sekolah 5 hari kan pulang jam 5. Madrasah itu apa itu? Di desa-desa madrasah itu kandang ayam. Itu untuk kandang rumput. Kan madrasah dapat bangunnya siapa? Masyarakat, bukan dapat bangunnya pemerintah, masyarakat setempat swadaya. Sekolah itu pulang jam 12, pulang mandi, makan, nggak minta uang lagi sama ibu, dikasih 2.500, berangkat lagi sekolah, madrasah, maduroso. Rasa madu roso. Di sana ketemu lagi dengan teman, bersandar lagi tapi nuansanya berubah. Walaupun ketemu dengan teman yang tadi pagi, temannya itu juga, tapi nuansa berubah. Sekarang ngaji abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati, sama bareng-bareng rame-rame. Seneng enggak itu? Seneng, enggak bosan. Pulang jam 4 sudah pulang. Coba kalau sekolah dari pagi terus, walaupun ada istirahat, ada main-main ada, tapi bosan. Dari pagi sampai jam 5 sore. Bosan. Walaupun ada istirahat, ada main-main, ada main musik, ada main olahraga, malah pada ngantuk malah. Saya tolak, alhamdulillah dicabut, tidak jadi sekolah 5 hari. Tetap 6 pulang jam 12. Itu yang untuk SD. Kalau untuk SMP monggo sudah besar.
Kalau untuk anak tamat SD mau sanawiyah boleh, mau SMP boleh, sudah besar, sudah abda ubis sudah masuk ke dalam hatinya. Abda ubis, usolli. Syukur sanawiyah nanti ahli agama. Kalau enggak ya SMP tapi abda ubis sudah sifat 20 sudah. Allahu mawjudun qadimun baqi. Lil khalqi bil itlaqi wa qudratun iradatun sam'un basar. Kan sudah masuk tuh waktu kan dari ibtidayah kan ya, dapat itu dari mana? Sanawiyah. Bukan ibtidayah dulu di madrasah di rumah, enggak. Dari rumah dapat apa untuk ibtidayah? Dapat apa? Usolli fardhu dzuri. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Dapat itu ya? Ya udah. Lumayan. Wala yadhiqu rasulallahi jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wala yadhiqu rasulullah dan tidak menjadikan Rasulullah sempit atau sumpeng jahuka dengan kebesaranmu bi dengan aku idzal karimu ketika yang maha mulia atau nama al-karim tahalla bismi muntaqim menjadi nama muntaqim. Rasulullah ketika saya minta terus, minta tolong terus saya satu orang kata Kiai kata penyair ini, kira-kira tergeser nggak pangkatnya Rasulullah itu? Tergeser tidak? Walaupun saya terus minta terus, jangankan saya sendirian, semua orang minta semua, minta syafaat semua, tergeser nggak pangkatnya itu? Karena jahuka ya Rasulullah la yadhiqu bi. Pangkat kebesaranmu ya Rasulullah tidak sempit, tidak menjadi sempit dengan sebab aku. Bal yasauni wa ghairi minal usah. Bahkan pangkat kebesaranmu bisa menampung aku dan menampung selainku dari orang-orang yang maksiat. Orang maksiat seluruh dunia ini minta tolong kepada Rasulullah. Rasulullah berkurang enggak kebesarannya? Minta terus kamu ini, gitu gak kira-kira? Jaluk tois. Kayak kamu diminta garam kalau tiap hari gitu pasti. Garam, tapi tiap hari diminta terus gimana? Bina. Ada teman setiap hari minta garam, bukan minta apa-apa, minta sedikit. Saya tiap makan minta, tiap makan. Bosan gak itu? Minta terus kamu ini bisanya. Rasulullah dimintai syafaat, bosan gak? Apa namanya? Menjadi sempit enggak dia? Menjadi sumpek enggak? Enggak sumpek enggak. Walaupun semua orang yang maksiat kita ini minta syafaat Rasulullah. Rasulullah tidak akan layadhiq, tidak akan sempit. Kenapa? Fa inna min judika dunya wa dharataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Karena kedermawanannya apa namanya? Kedermawan. Karena kedermawanannya engkau itu ya Rasul itu dunia ini wadurata dan akhirat. Lawannya dunia adalah karena engkau itu Rasulullah dermawan banget. Dermawannya Rasul itu mana? Dunia dan ini dunia dan akhirat bisanya ada ini karena Rasul. Ya apalagi cuma manusia minta syafaat kecil. Dunia bisa ada, akhirat surga neraka bisa ada karena Rasul. Laulaka ma khalaqtul aflak. Barang laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau tidak karena kamu Muhammad saya tidak menciptakan alam semesta ini. Bukan. Fa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhraji dunya minal adami. Seandainya tanpa Rasulullah lam tukhraj tidak akan keluar dunia dari adam, dari sifat tidak ada. Dunia menjadi ada karena Rasul. Paham tidak? Jadi kalau seorang seperti itu, romannya, dermawannya seperti itu, dimintai syafaat agar menolong kita ini semua yang maksiat ini, yang tukang dosa-dosa ini, sumpah enggak itu? Enggak, karena beliau sangat dermawan. Itu dermawannya. Wa min ulumika dan dari ilmumu wahai Rasulullah
Ilmal lauhi wal qalam, ilmu yang ada di Lauh Mahfuz dan ada di qalam. Ilmu yang ada di Lauh Mahfuz, ilmu yang ada di itu diambil dari ilmunya Rasulullah. Ilmu yang ada di Lauh Mahfuz diambil dari sumbernya dari qalam yang mencatat perilaku nasib seseorang. Nasibnya semua orang ada tulisan qalam namanya. Sorirul qalam. Karena nun wal qalam wa ma yasturun, menulis nasibnya Ahmad bakal jadi presiden, kaya raya, matinya tanggal sekian gitu, atau lahir tanggal sekian, mati tahun ini tanggal sekian. Ada tulisan itu dari mana sumbernya? Rasul. Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihimi. Paham bukan? Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kalamami. Ya nafsu, wahai seseorang atau jiwa seseorang, wahai orang, la taqnati, jangan putus asa kamu min zallatin, dari dosa azumat yang besar. Wahai orang punya dosa besar, jangan putus asa. Jangan aduh ya Allah saya ini dosanya besar, dimaafkan apa enggak oleh Allah ini ya? Diterima apa enggak tobat saya ini ya? Allah menerima enggak tobat saya ini ya? Jangan begitu, jangan. Innal kabaira, sesungguhnya beberapa dosa besar yang banyak, bukannya kabir tapi jamak apa mufrad? Innal kabair, sesungguhnya beberapa dosa besar, kalamami, kayak dosa kecil, seperti dosa kecil, fil ghufrani, di dalam ampunan Allah. Kamu kalau punya dosa besar, bukan kamu, saya semua, kita semualah. Kita yang punya dosa besar ini, jangan kecil hati. Karena kalau sudah Allah mengampuni dosa besar kita ini seperti dosa kecil. Ampunannya Allah, maghfiratullah, la bidayah wala la awal wala, seperti zatnya Allah, wujudnya Allah, la bidayah wala, begitu pula maghfirahnya, begitu pula rahmatnya, begitu pula lutuf dan karimnya, karomnya, ya. Allah itu maha karim, maha dermawan, Allah maha latif, maha sayang, rahim, rahman. Ada batasnya enggak? Ada awalnya enggak? Nah, kalau kamu kan, kita dosa cuma 70 tahun misalkan. Ada orang dosa terus 70 tahun dibanding dengan rahmatnya Allah yang tidak ada awal, tidak ada akhir. Kecil gak itu? Bukan apa-apa, kecil. Ada orang dosa terus, tapi jangan ini, nanti kamu lakukan nanti. Ini saumpama ada orang seumurnya 70 tahun dosa terus, kemudian minta taubat pada Allah, sadar taubat, ampunannya Allah la awal wala akhir. Dosa 70 tahun dibanding ampunannya Allah tuh besar apa kecil? Nggak ada apa-apanya itu, gitu loh. Tapi jangan terus ini jadi pegangan, kamu dosa terus, ampunnya Allah luas. Iya kalau kamu mati sudah tobat. Kalau keburu mati belum tobat. Ini kalau tobat, kalau menyesali tobat, menyesali yang sudah dilakukan, nggak akan ulang lagi. Nah kalau mati kamu lagi minum. Kalau kamu mati lagi maksiat, belum taubat, lah di situ. Innamat taubatu ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Gimana ayatnya? Innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a ya. Innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ya, taubat itu bagi orang yang mengamalkan perbuatan jelek tapi dengan bodoh. Nah kalau tahu dan sengaja, ya bukan nggak ada pintu taubat, tahu dan sengaja, tahu haram sengaja lagi. La'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Seperti orang nyupir mobil, tahu ada orang ditabrak, ya dosa besar. Ini kalau nabrak nggak sengaja, ya salah tapi dipertimbangkan oleh polisi, oleh hukum dipertimbangkan, nggak sengaja saya nabrak. Maunya nggak nabrak, tapi aduh nabrak. Tapi kalau orang bawa mobil sengaja tabrak, ya.
Ya Rabbi, wahai Tuhanku, waj'al jadikanlah rojai harapanku ghairu munakis, tidak berbalik ladaika darimu, waj'al hisabi, dan jadikan hisabku ghairu munkharimin, tidak berkurang. In khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Ya Allah, jadikanlah harapanku ini tidak sia-sia. Harapanku kepadamu tidak sia-sia. Kalau aku mengharapkan ampunanmu, ampunlah. Kalau aku mengharapkan rahmatmu, rahmatilah. Kalau kamu, ada yang kelewat ya? La'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Kelewat 5 aja. La'alla rahmata rabbi, mudah-mudahan rahmatnya Allah, rahmatnya Tuhanku, hina yaksimuha, ketika dibagi, ta'ti ala hasabil isyan, cukup sesuai dengan hitungan maksiat fil qisami, dalam bagian. Jadi mudah-mudahan misalkan dosaku ini misalkan 100.000 kali, rahmatnya 100.000. Dosaku 200.000, rahmatnya 900. Itu namanya rahmatnya menutupi dosa-dosaku. Pas enggak? Pas tidak? Enak dong. Dosa rahmat gitu. Dosa rahmat, tutupi lagi, selesai lagi, dosa lagi, rahmat lagi. Enak dong. Dosanya 1.000 kali, rahmatnya 1.000. Dosanya 100.000 kali, rahmatnya 100. Ta'ti ala hasabil isyan, rahmatnya Allah datang sesuai dengan hitungan maksiatnya. Maksiatnya berapa, itulah rahmatnya segitu. Waduh, enak itu? Enak enggak? Jangan dijadikan reasoning, alasan kamu berbuat dosa. Rahmatnya Allah tuh bisa menutupi dosaku. Dosaku rahmat. Wah, enak sekali. Itu kalau bagi orang bertaubat, jadi dosa, kemudian setelah sudah sadar tidak dosa lagi, taubat betul, tawajuh Allah, ibadah betul, itu bisa ditutupin. Kalau dosa tobat, gimana kira-kira? Tobat dosa. Ya Rabbi, waj'al rajai ghairu munakis, jadikanlah harapanku tidak berbalik ladaika, di sisimu, waj'al hisabi ghairu munharim, dan jadikan hisabku tidak berkurang. Ya Allah, harapanku terhadap rahmatmu, harapanku terhadap maghfirahmu, mudah-mudahan tidak berbalik, artinya tidak tertolak, ya Allah, harapanku mendapat ampunanmu diterima ya Allah, gitu maksudnya. Jangan tertolak, dan jadikanlah hisabku ini tidak berkurang. Artinya hisabku nanti tetap terpenuhi. Jangan menjadikan hisab nanti karena dosa kemudian terkurang. Sholatku berkurang karena dosa. Sholatnya utuh. Dia kan ada dosa, dikurangi sholatnya. Kan di akhirat gitu, di akhirat tuh. Puasa butuh 1 bulan, tapi karena ada dosa dikurangin. Karena mulutnya kotor, mulutnya nyaci maki, mulutnya bikin fitnah, kotor, dibuang pahala sholatnya, pahala puasanya dikurangin untuk nutupin tadi tuh dosa mulut yang tukang nyaci maki tadi. Karena mulutnya caci maki, walaupun puasa dikurangi. Nah, ini yang saya minta, jangan dikurangi. Mudah-mudahan rahmatku ya Allah tidak berbalik, dikabulkan, dan mudah-mudahan hisabku nanti tidak enak ya, mintanya enak ya. Enak ya mintanya tuh. Dosa minta diampuni seperti dosa kecil. Terus rahmat menutupi dosanya. Terus harapan jangan tertolak. Hisab jangan berkurangi. Enak enggak? Enak. Aduh. Ini mau hatam gini isinya. Enaknya enggak usah dihatamkan, jadi enak banget ya nantinya. Jangan dihatamkan, enaknya kayak gini. Nanti kalau kamu pulang di rumah, jaga nama baik Thaqofah. Jangan kamu pulang kayak kuda lepas dari kandang. Ngumpung di rumah enggak sholat, ngumpung di rumah minum bir. Justru setelah di Thaqofah lebih baik, lebih soleh daripada sebelum di Thaqofah. Bila perlu sholat jamaah di musola kalau punya musola, kalau enggak di rumah ngimami ibu, ngimami adik-adik. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Wah, yang keras.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Waduh, suaranya enak, merdu, tajwidnya benar, suara belok kiri. Alah. Waltuf bi abdika fid daraini inna lahu sabran mata tad'uhul ahwalu yanhazi. Waltuf dan sayangilah bi abdika hambamu, saya maksudnya aku ini, sayangilah fid daraini di dalam alam dua alam dunia dan akhirat. Sayangilah kami ini ya Allah, sayangi saya ini, hambamu ini. Inna lahu sabran, hambamu ini, saya maksudnya, hambamu itu mempunyai kesabaran, tapi mata tad'ul ahwal yanhazim, tapi kesabaran itu akan kalah, akan ambruk, akan hilang ketika mendapatkan ujian. Artinya apa artinya? Artinya ya Allah, saya jangan dapat ujian karena kesabaranku lemah. Artinya saya jangan mendapatkan coba karena walaupun saya punya sabar tapi kesabaranku lemah. Enak sekali mintanya ini. Mintanya enak lah pokoknya. Wa'dzan li suhbi salatin minka daimatin 'alan nabiyyi bi munhallin wa munsajimi. Wa'dzan dan izinkanlah li suhbi salatin, menarik salawat doa minka darimu ya Allah, daimatin selama-lamanya. 'Alan nabi disampaikan, diaturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimunhallin dengan air, dengan hujan, wa munsajimin dan dengan air yang deras. Ya Allah, itu apa maknanya? Munhallin apa? Aliran hujan, sama lah. Air yang deras. Ya Allah, izinkan saya membaca sholat untuk Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan saya membaca sholat. Artinya ini tawadhu. Kita ini siapa sih? Kita ini orang hina dina membaca sholawatnya, mudah-mudahan kita diterima sholawat kita gitu loh. Didengar oleh Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, sholli, berilah rahmat Engkau ala Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Muhammad, kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Kamu mendoakan Nabi Muhammad, kamu itu siapa? Saya mendoakan Nabi Muhammad. Saya ini siapa sih? Kamu mendoakan Nabi Muhammad dulu. Oleh karena itu ya Allah, izinkan saya minta izinkan saya yang hina dina ini, yang enggak karu-karuan ini potongannya, kelakuannya dan potongannya juga. Kelakuannya jelek, brengsek, rupanya juga pendek. Ya Allah, saya yang enggak karu-karuan ini izinkan ya Allah, akan mendoakan Nabi Muhammad. Salat artinya mendoakan, artinya mendoakan Nabi sebagaikan doa yang mengalir bagaikan air hujan. Itu artinya apa? Artinya kita walaupun isinya mendoakan kita supaya dapat kembalian. Paham betul? Gelas penuh. Nabi Muhammad itu penuh, sudah nggak butuh doa kamu, nggak butuh. Tapi kita doain terus berbalik nggak? Apa namanya? Apa? Luber gitu. Luber berbalik kepada yang baca sholawat. Jadi saya air sudah penuh, saya kirim, berbalik lagi ke saya, gitu. Maka kita baca sholawat. Sholawat itu mendoakan Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad butuh doa kamu? Tidak. Ya Allah. Tapi itulah Allah sendiri membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah saja membaca salat kepada Muhammad. Malaikat saja membaca kepada Muhammad. Wahai orang beriman, bacalah salawat dan salam kepada Nabi. Mudah di dalam salat sendiri, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, mudah-mudahan engkau selamat, mudah-mudahan engkau mendapat rahmat Allah. Kamu kalau sembahyang itu mendoakan Rasulullah. Makanya kalau kamu tidak sembahyang, Rasulullah tahu. Ini biasanya jam 4:30 nih, si Ahmad ini kirim salam, ini enggak ini. Wah, subuhnya siang. Walaupun orang tua enggak tahu, guru enggak tahu, Rasulullah
Tahu. Biasanya 4:30 ini si Ahmad ini salam ke saya kok. Saya jawab, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Nabi Rasulullah jawab, ini kok enggak. Jam 7 baru Assalamualaikum. Atau enggak sholat ini, enggak sholat subuh ini. Misalkan enggak sholat. Atau sholatnya siang jam 8. Jam 8 baru datang salamnya. Enggak mau ah. Sudah basi, udah apa? Basi ya. Marannahat adabatil bani rihu soba wa atrobal isa hadil isi bin nadabil bin nahomi. Selama-lamanya salawatnya itu. Kapan? Marannahat selagi menggoyang-goyang adabatul bani, daun pohon alban. Apa yang menggoyang? Rihu soba, angin pagi. Selama masih pohon alban bergoyang-goyang karena angin, ya berarti selama-lamanya kan? Berarti selama-lamanya itu. Watrobal isa, dan bergoyang-goyang onta menari-nari. Hadil isi bin nagomi, orang yang menyanyi, yang penggembala onta kan dengan sambil nyanyi tuh. Sambil nyanyi. Gimana kalau gembala kerbau gimana nyanyi? Enggak, kalau kerbau orang kita, ente dari Jakarta ya? Enggak tahu orang gembala kerbau. Saya dari kampung. Kan ada gembala kerbau gimana nyanyi tuh? Tuh anak gembala kambing, gembala kerbau tuh ada nyanyi itu ada. Tek 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 gitu. Ada nyanyi kan. Saya waktu kecil dulu dengar tuh, sering dengar orang gembala kerbau kalau menggiring ada nyanyinya, pakai nyanyian. Pokoknya senyanyinya lah, tapi nanti kerbaunya nurut nanti. Untuk membajak, untuk kamu nurut nanti. Nah ini onta juga sama, onta kalau dinyanyikan bisa nurut nanti. Alam taroha gimana? Wa qad maddat khutaha wasalat min madami'iha sahaib fada'jad bazimami wala tasukha faqaidu syauqiha lil hayyi jadhib. Onta itu kalau diajak ke Madinah larinya cepat. Hada hadis surah bismilka wa habaib fahazza sukru atafar rakaib. Hada hadis surah yang apa pengendali itu tukang bukan pengembala, supirnya lah, jokinya onta itu sambil nyanyi apa? Bismil habaib, memanggil-manggil Nabi Muhammad. Waduh, ontanya fahazzas, bergoyang-goyang, mabok seperti tergila-gila lah, menari-nari. A'tafar raqaib, pundaknya itu, punggungnya onta bergoyang-goyang, nyanyi gembira mendengarkan nyanyian Nabi salawat Nabi. Fahada hadis surah bismil habaib fahazza sukru a'tafar rakaib fada'jad bazimami wala tasukha faqaidu syauqiha lil hayy. Onta kalau menuju ke Madinah biarkan, enggak usah tarik-tarik, enggak usah. Dia lari sendiri kok. Kalau ke Madinah, kalau ke Jeddah, ke Riyadh barangkali malas. Kalau ke Madinah semangat. Kenapa? Di sana ada daya tarik. Ada daya tarik yang ingin onta yang cepat nyampe. Apa itu? Watilkal qubbatul khadra wa fiha yunuruhu yajlul. Di sana ada kubah warnanya hijau. Di dalam kubah hijau itu ada sallallahu alaihi wasallam. Dia hafal lah, jangan. Kalau ceramah gimana kalau nggak hafal? Buat catatan gitu, buat catatan. Saudara sekalian, saudara yang dirahmati Allah. Onta itu kalau berangkat ke Madinah tanpa ditarik-tarik sudah menuju ke Madinah. Karena rindu ingin jumpa Nabi Muhammad, ingin segera sampai ke Madinah. Sebentar, ada syairnya sebentar. Masa gitu? Alam taroha wa qad maddat khutaha wasalat min madami'iha sahaib. Coba lihat itu onta, langkahnya panjang kalau ke Madinah. Langkahnya panjang. Maddat khutaha wasalat min madami'iha, mencetak air mata. Onta itu air mata kalau ke Madinah itu. Segera cepat masuk kota. Wasalat min madami'iha sahaib.
keluar air matanya onta itu kalau menuju ke Madinah. Apalagi kamu, kalau kamu malah keluar liurnya malah. Menuju ke Madinah malah yang keluar ecesnya malah kalau kamu. Kalau onta apa? Air matanya. Kalau kamu ini selesai, Burdah selesai. Ada tambahan, kalau mau tambahan, Tsumma ridha an Abi Bakrin wa an Umari wa an Aliyin wa an Utsmani dzil karami wal ali was sahbi tsumma tabi'ina wa hum ahlut tuqa wan naqa wal fadli wal karami. Tapi ini bukan apa? Pengarangnya bukan beliau, bukan, beda lagi, untuk nambahin saja supaya lengkap. Tsumma ridha, dan kemudian mudah-mudahan Allah meridhoi ala Abi Bakar wa Umar, kepada Sayyidina Abu Bakar dan wa Utsman wa Ali dan Utsman dan Ali dan Utsman, dan kepada seluruh keluarganya dan seluruh sahabatnya itu ahli tuqa wan naqa, orang yang ahli bertakwa dan yang bersih-bersih, wal karam, dan punya kemuliaan. Tsumma ridha an Abi Bakrin wa an Umari wa an Aliyin wa an Utsmani dzil karami wal ali was sahbi tsumma tabi'ina wa hum ahlut tuqa wan naqa wal fadli wal karami. Jadi pulang hati-hati ya. Lama lu pulang ini berapa bulan? 3 bulan ya? Di rumah lama itu nanti jangan sampai luntur. Ngerti nggak luntur? Pulang sih baru 3 hari, waduh rajin sholat. Sudah seminggu. Ngelayap, ngeluyur, main-main, ngeluyur. Apalagi ada sepeda motor di sini nggak pernah naik sepeda motor kan? Di rumah ada sepeda motor, wah ngelayap, berangkat pagi pulang malam. Waktu 3 hari sih enggak, 3 hari sih bagus, hidup, masya Allah, seperti iyo, seperti sungguhan gitu, baik. Pulang baru dari takofah, seminggu langsung sudah berubah. Jangan ya. 3 bulan ya, sampai Juli, sampai apa, Sofan? Awal Juli, Juli, berarti Juni 1 bulan, Mei 1 bulan, 2 bulan. Ini baru tanggal 12, 2 bulan 20 hari, 2 bulan 24 hari, 2 bulan ya, apa? 2 bulan. Ya Mei, Juni, tanggal 12, berarti 2 bulan 12 hari, tambah ini, nanti Senin ke sana berapa hari lagi masih? Walhasil 2 bulan setengah. Waduh, kenyang banget. Mau nyusu sama ibu apa? An-nafsu katifli'in tuhmilhu syaba'ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Manusia itu, hawa nafsu itu kalau tidak disapih maunya nyusu terus. Kalau kamu gak dipaksa disayang ibu, sampai S2 nanti nyusu terus sama ibu. Maka harus disapi. Nah ini kalau kamu mau pulang ingin nyusu sama ibunya, kapan akan mandiri? Anaknya mama terus, anak mama terus mandiri, percaya diri. Jangan anak mama terus, mengandalkan orang tua, jangan ya. Wa syarrul alamin dzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa. Sejelek-jelek orang itu ya, orang yang hanya membanggakan kakeknya, saya cucunya kiai, saya anaknya tokoh pemimpin, tapi kamu sendiri bukan siapa-siapa. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi nasaban jadida. Sebaik-baik orang mempunyai keturunan kakek yang agung mulia dan membangun kebesarannya sendiri. Itu bapak saya kiai, kakek saya kiai, saya pun kiai. Bapak saya, kakek saya pemimpin, tokoh, saya pun itu. Jangan cuma ngajak bapak saja. Idza maljalu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Kalau kamu melihat ini orang-orang ini tadinya bapaknya bagus-bagus. Ini orang ini tadinya kakeknya kiai-kiai besar. Kok sekarang
Jadi bodoh-bodoh. Itu artinya macannya sudah jadi monyet. Dulu kakeknya macan, mbah-mbahnya macan, sekarang cucunya idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat quruda. Apal belum? Ayo dihafal. Wa syarrun nasi dzu wa syarrul alamin nadzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa. Sejelek-jelek manusia hanya membanggakan kakek leluhurnya. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik orang dia punya kakek leluhur yang besar, dia pun membangun kebesaran. Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat quruda. Kalau ada orang tadinya kakeknya orang besar, leluhurnya orang besar, sekarang dia kok gombal, itu berarti macannya sudah jadi. Awas kamu jadi monyet, awas. Bila perlu kamu macan, walaupun bapak saya bukan macan, gitu ya. Yang monyet ya bukan lah. Al-Fatihah.